Dia mendapatkan hidayah karena sebab menemukan biografi kehidupan Nabi di dalam kitab Taurat. Jadi dia membaca kitab Taurat, dia dapati di dalam kitab Taurat di situ ada informasi tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan di dalam riwayat tersebut, "Allamani abi Taurata illa sifran wahida." Ayahku mengajarkan padaku kitab Taurat kecuali satu lembar. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Dia masukkan di dalam sampul dan memasukkan ke dalam sunduk, satu peti, selembar tersebut. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayahku meninggal dunia, aku membuka peti tersebut. Faidan kana fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ternyata lembaran tersebut berisikan informasi akan muncul seorang nabi akhir zaman yang lahir di kota Makkah, hijrah di kota Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Negeri Syam ini sekarang mencakup 4 negara. Suriah, Palestina, Jordania, Lebanon. Nah, zaman dulu namanya Syam. Dan itu terbukti kekuasaan Nabi kita Muhammad SAW bahkan sampai ke Persia di masa khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardo. Ka'ab al-Ahbar ini seorang tabi'in. Dia tidak bertemu dengan Nabi, tapi dia belajar langsung kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada 2 tabi'in yang mereka itu masuk Islam karena sebab membuat kajian terhadap kitab-kitab samawi, kitab Taurat, kitab Injil. Mereka temukan di dalam kitab-kitab mereka informasi akan munculnya seorang nabi penutup bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bernama Wahab ibnu Munabbih. Nah, Wahab ibnu Munabbih juga seorang ahli kitab, menguasai kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil yang asli ya, yang original, yang masih asli. Sebab itu didapati di dalam riwayat-riwayat Israiliyat, cerita-cerita nabi-nabi terdahulu kebanyakan riwayat dari Wahab ibnu Munabbih karena beliau menguasai kitab Taurat wal Injil. Beliau masuk Islam, kasusnya sama dengan Ka'ab al-Ahbar. Ditemukan di dalam kitab Taurat, kitab Injil, informasi akan munculnya seorang nabi yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, yang disebut dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul, yang bernama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Tabi'in juga, beliau belajar kepada sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman ibnu Sahr. Dulu namanya Abdu Syams, hamba penyembah matahari. Kemudian masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Wahab ibnu Munabbih juga memiliki saudara namanya Hamman ibnu Munabbih yang mencatat semua riwayat-riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak menulis hadis Nabi tapi menghafal. Nah, muridnya Hamman inilah yang mencatat hadis-hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah punya anak perempuan, menikah dengan seorang tabi'in yang ahli takwil mimpi dan ahli fikih bernama Imam Sa'id ibnu Musayyib, menikah dengan putrinya Abi Hurairah. Jadi nama Nabi Muhammad itu sudah terkenal, ibu-ibu sekalian. Di semua kitab-kitab suci itu ada nama Nabi Muhammad. Bahkan ukiran di arsy-Nya Allah, di situ ada nama Nabi Muhammad. Nabi Adam pertama kali Allah Ta'ala berikan ruh di dalam jasadnya. Pertama pandangan mata yang ia lihat adalah La ilaha illallah Muhammad
Rasulullah. Itu tulisan yang pertama kali beliau lihat. Lamma khalaqallahu Adam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam iktarafal khati'ah. Allah melarang memakan buah khuldi, kemudian dimakan, kemudian minta ampun kepada Allah. Allah tidak menerima. Kemudian ketika dia melihat di arsy Allah tertulis nama La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia berdoa membawa nama Nabi Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala ketika mendapatkan doa yang isinya ada nama Nabi Muhammad, Allah bertanya kepada Adam, Ya Adam, kaifa arafta Muhammada walam akhluqhu ba'du. Wahai Adam, dari mana kau mengenali nama Muhammad? Padahal Nabi Muhammad pun aku belum ciptakan. Masih berupa cahaya, tapi fisik belum diciptakan. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu tercipta dari percikan cahaya Nabi Muhammad. Itu yang disebutkan dalam Maulid Ad-Dibai, Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa zal qabla an yakhluqa Adam bi alfai amin yusabbihu dhalika an-nur wa tusabbihu al-malaikatu bitasbih falamma khalaqallahu Adam alqa dhalika an-nur fi sulbihi. Dalam nusakh yang lain fi tinatih. Kalau tinatih itu tanah lihat. Kalau fi sulbihi tulang punggung. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, cahaya Nabi Muhammad sudah diciptakan. Maka Allah bertanya, ini secara fisik belum saya ciptakan, tapi engkau mengetahui nama tersebut. Kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'du. Dari mana kau mengenali nama Nabi Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya? Maka Nabi Adam menjawab, Lamma nafahta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau tiupkan ruh ke jasadku, maka aku pun hidup dan memandang dengan pandangan mata. Aku melihat di arsy tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ismaka ila ismihi illa ahabba halki ilai. Maka saya yakin tidak ada satu nama jika disandarkan dengan namamu, melainkan pasti dia adalah makhluk yang paling engkau cinta. Maka Allah Ta'ala menyatakan, Sodaqta ya Adam, engkau benar wahai Adam. Isa'altani bihaqqihi ghafartu lak. Kalau kau berdoa membawa nama beliau, aku ampuni dosamu. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, aku tidak akan ciptakan dirimu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawi yang lahir pada tahun 661 Hijriah, beliau menyebutkan aurakul asyjar fil jannah. Daun-daun yang ada di pohon-pohon surga, itu ada tulisan di daun tersebut. Tulisannya apa? Muhammad. Pintu-pintu surga ada tertulis nama Nabi Muhammad. Pohon-pohon dalam surga ada tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau sudah dikenal sebelum beliau ada di dunia. Nama beliau sudah dikenali oleh seluruh para nabi, para rasul sebelum beliau dilahirkan, diutus ke dunia ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan namamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Ya Jibril, apa arti dari wa rafa'na laka dzikrak? Kami Allah tinggikan namamu. Jibril bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kekasihmu bertanya, apa tafsiran dari firmanmu wa rafa'na laka dzikrak? Telah kami tinggikan namamu. Kemudian Allah menjawab, katakan kepada kekasihku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kalau nama saya disebut, maka nama dia juga disebut. Idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila namaku disebut, maka namamu juga disebut. Maka tidak terpisah. Kita syahadat hanya asyhadu an la ilaha illallah. Sebatas sampai di situ, tidak diterima keislaman kita. Kalau ada mu'allaf mau masuk Islam, dia syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah. Tidak menambah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah
maka tidak sah kecuali dua-duanya dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru diterima keislamannya. Gak bisa dipisah nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Azan 5 waktu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makanya ada sastrawan sahabat bernama Hassan bin Thabit. Beliau menyatakan dalam syair, wa dhammal ilahu ismahu ila ismihi idza qala fil khamsi al muadzinu asyhadu wa syaqqa lahu min ismihi liyuzillahu fadul arsy mahmudun wa hadza Muhammadu. Allah menggabungkan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Apabila muadzin melantunkan azan di salat 5 waktu, ketika menyebut asyhadu an la ilaha illallah, maka setelahnya menyebut nama Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diambil nama beliau dari nama Allah yang Maha Agung. Ini Allah pemilik arsy yang mulia, dan inilah Nabi Muhammad manusia yang paling mulia. Jadi Allah muliakan Rasul. Allah pilih. Mana nih leluhur-leluhur Nabi itu diseleksi oleh Allah. Cari gen-gen yang terbaik. Mencari manusia-manusia yang baik, yang pilihan. Baru mereka dipilih oleh Allah untuk dititipkan cahaya Nabi Muhammad lewat nasab mereka. Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf mengarang kitab membahas tentang leluhur Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Sekitar 300 halaman. Berjudul As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Muayyad li Abai Sayyidina Muhammad. Satu persatu dibahas bagaimana ayahnya Nabi Muhammad bernama Sayyidina Abdullah. Beliau orang yang beriman kepada Allah, orang yang baik akhlaknya, orang yang gagah fisiknya. Beliau punya ayah bernama Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Abdul Muttalib orang yang baik, orang yang taat. Abdul Muttalib juga punya ayah bernama Sayyidina Hashim, yang nama aslinya Amrun al-Ula. Sayyidina Hashim orang yang baik, orang yang taat, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hashim punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf nama aslinya Mughirah. Orang yang baik, yang taat, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mughirah atau Abdul Manaf memiliki ayah bernama Sayyidina Qusay. Sayyidina Qusay orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah. Sampai kepada Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaila. Allah memilih anak dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Wa inna Allah astafa min waladi Ismaila Bani Kinana. Kemudian anaknya Nabi Ismail Allah pilih Bani Kinana. Wa inna Allah ta'ala astafa min Bani Kinana Quraisya. Dari anak-anak Bani Kinana Allah memilih suku Quraisy. Wa inna Allah astafa min Quraisyin Bani Hashim. Dari anak-anaknya turunan suku Quraisy Allah memilih Bani Hashim. Wa inna Allah astafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih saya terlahir dari suku Bani Hashim. Jadi terpilih. Kalau terpilih tidak mungkin ada yang musyrik. Yang menampung nasab Nabi, yang dititipkan cahaya Nabi di sulbi mereka, itu semuanya orang-orang pilihan yang mengenal Allah, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat hadis yang dinukilkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, lam azal unqal min aslabi tahirin ilal arhami tahirati. Senantiasa saya berpindah-pindah dari sulbi-sulbi lelaki-lelaki yang suci ke rahim-rahim wanita yang suci. Kalau suci artinya apa? Mentauhidkan Allah. Kalau suci artinya menikah dengan sah secara Islam. Nabi katakan, saya tidak terlahir min sifahil qat, dari perzinahan. Mulai dari saya sampai Nabi Adam, semuanya nikahul Islam, dengan pernikahan secara Islam. Nabi sudah katakan suci. Nabi katakan lawan daripada suci adalah najis. Najis, perbuatan najis adalah mengsekutukan Allah. Innamal musyrikuna
najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Perbuatan mereka menyembah kepada patung-patung sebagai Tuhan, itu perbuatan yang dikategorikan kotor, najis. Fawajaba alla yakun ahadun min ajdadihi sallallahu alaihi wasallam musyrika. Maka wajib hukumnya leluhurnya Nabi semuanya adalah orang-orang yang beriman. Tidak ada satupun dari leluhur Nabi yang musyrik. Itu pernyataan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada di kota Makkah, ibu-ibu, seorang wanita bernama Ruqayyah bintu Naufal. Ini Ruqayyah bintu Naufal ahli kitab. Dia tinggal di Makkah tujuannya satu. Ingin mencari tahu calon ayah Nabi Muhammad SAW. Dan ciri-ciri ayahnya Nabi Muhammad juga sudah tertulis. Maka dia tinggal di Makkah dengan saudaranya Waraqah bin Naufal. Dia menganalisa setiap lelaki yang terlahir dari suku Quraisy. Dia sudah tahu Nabi akhir zaman itu terlahir dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Dia seleksi, cari tahu. Ternyata dia temukan karakter ayah daripada Nabi Muhammad itu terdapat di dalam diri seorang pemuda yang bernama Abdullah ibni Abdul Muttalib. Dia tawarkan dirinya kepada Abdullah. Wahai Abdullah, saya meminta kepada engkau menikah denganku. Jadi dia tawarkan dirinya. Dan dia tidak mengutarakan kenapa dia menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Abdullah. Padahal tujuannya satu. Dia berharap dia menjadi calon ibunya Nabi Muhammad. Karena dia tahu ini Abdullah adalah ayahnya Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyiduna Abdullah, saya sudah dijodohkan dengan seorang wanita bernama Aminah bintu Wahbin, yang tidak lain adalah ibunda Nabi Muhammad SAW. Ini Sayyidah Aminah, wanita yang solehah. Tidak pernah keluar rumah, tidak ada lelaki yang pernah melihat fisiknya. Dijaga oleh ayahnya, Wahab. Karena tahu bahwa Aminah ini salah satu wanita yang kemungkinan besar nanti akan melahirkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul, manusia terbaik, makhluk terbaik yang dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abdullah minta maaf kepada Ruqayyah. Saya tidak bisa karena saya sudah dijodohkan dengan Aminah bintu Wahb. Pergilah ini wanita. Kemudian menikahlah Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah. Riwayat ini disebutkan dalam kitab As-Sirah Nabawiyah karya Ibni Hisham, termasuk kitab sejarah Nabi yang klasik. Sekitar abad kedua Hijriah ditulis kitab ini. Setelah menikah, waktu berjalan, Sayyidah Aminah mengandung. Datanglah Ruqayyah menemui Abdullah. Datang ke rumahnya Abdullah. Kemudian Sayyidina Abdullah keluar, membuka pintu. Ternyata di depan pintu sudah ada Ruqayyah. Sayyidina Abdullah mengatakan, wahai fulanah, mohon maaf saya sudah menikah. Sekarang istri saya sudah mengandung. Kata Ruqayyah, saya datang kemari bukan meminta hal yang sama ketika saya datang ke sini, yaitu meminta engkau menikah dengan saya, tidak. Tapi saya datang ke sini mau menjelaskan kenapa waktu itu saya meminta engkau menikah dengan saya. Tujuannya satu, saya berharap saya menjadi calon ibu dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya sudah tidak butuh lagi meminta kepadamu untuk menikah dengan saya. Karena cahaya Nabi Muhammad sekarang sudah berpindah kepada Aminah binti Wahb. Karena sudah hamil, itu cahaya berpindah ke tubuhnya, ke perutnya Sayyidah Aminah binti Wahb. Detik-detik kelahiran beliau itu luar biasa. Beliau lahir, kalau di konferensi ke-Masehi disebut oleh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, lahir tahun 571 Masehi, tanggal 22 April. Kenapa 22 April? Karena Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri berpendapat Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi kalau kita ikuti qaul masyhur, pendapat yang populer 12 Rabiul Awal, maka jatuh pada tanggal 25 April tahun 571 Hijriah.
dilahirkan pada hari Senin. Karena Nabi yang menyatakan Nabi lahir pada hari Senin. Ditanya, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an saumihi fi yaumil Itsnin. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka yaumun wulidtu fih. Di hari Senin itu aku dilahirkan. Makanya hari Senin itu kesepakatan ulama bahwa Nabi dilahirkan pada hari Senin. Kesepakatan para ulama juga Nabi lahir di tahun gajah. Tapi kapan terjadinya tahun gajah itu terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan 30 hari sebelum Nabi lahir terjadi peristiwa dibinasakan Raja Abraha dengan pasukan bergajah. Sebagian ulama mengatakan 40 hari sebelum Nabi lahir Allah binasakan pasukan tersebut, pasukan bergajah. Sebagian ulama mengatakan 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah binasakan pasukan bergajah. Karena pada waktu itu tahun belum ada, Hijriyah belum ada. Yang ada Masehiyah. Tapi di Jazirah Arab tidak menggunakan Masehiyah. Mereka menggunakan peristiwa yang terjadi, yang besar dalam perspektif sejarah, dijadikan itu patokan tahun mereka. Nah, sejarah yang terjadi di masa-masa detik-detik kelahiran Nabi, sejarah besar yang terjadi yaitu Allah binasakan daripada pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Turunlah firman yang mendokumentasikan sejarah tersebut di dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ada muftil haramain bernama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau mengarang kitab As-Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Sirah Nabawiyah ilmun yabhathu fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu maulidihi ila hina wafatihi. Definisi daripada Sirah Nabawiyah adalah satu bidang ilmu yang membahas kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak lahirnya beliau hingga wafatnya beliau. Itu namanya ilmu As-Sirah An-Nabawiyah. Beliau lahir di waktu fajar. Nabi lahir di waktu fajar. Sebagian ulama mengatakan sepertiga malam di waktu malam itu waktu mustajab, dijadikan waktu mustajab. Karena peristiwa itu berkaitan dengan detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah abadikan detik kelahiran Nabi menjadi waktu tersebut waktu mustajab, waktu yang diijabah doa. Hadir Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, ikut membantu proses persalinan Nabi Muhammad. Datang bidadari-bidadari Allah Ta'ala utus. Ini dari perspektif tasawuf. Kalau sejarah kan ilmiah. Kita punya ilmu agama itu dua. Ada yang sifatnya ilmiah, harus pakai data, berkaitan dengan ilmu hadis. Tapi ada juga pengalaman spiritual. Nah, ini gak bisa diilmiahkan. Kita hanya disuruh percaya. Makanya iman itu yang pertama kali mengimankan akal dulu sebelum hati. Akal diimankan dulu, percaya dulu, baru hati. Nah, datang nih Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, membantu proses persalinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Maryam adalah ibunda Nabi Isa. Nabi katakan di dalam hadis, khairun nisa'il alamin, sebaik-baiknya wanita di alam semesta ada 4 orang. Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Yang kedua Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah Maryam binti Imran, Maryam putrinya Imran, ibundanya Nabi Isa. Dan yang keempat Asiyah bintu Muzahim, Asiyah adalah istrinya Fir'aun, namanya Asiyah bintu Muzahim. Hikmah kenapa yang hadir dalam proses persalinan Nabi Muhammad 2 orang wanita tersebut, hikmahnya adalah kedua-duanya nanti di surga Allah nikahkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah dalam musnadnya, Inna Allah Ta'ala zawazani fil jannati bi Maryam binti Imran wa Asiyah binti Muzahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menikahkanku di dalam surga dengan Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim. Ini wanita terbaik.
Al-Imam Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihimussalam di dalam kitab Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran yang disusun oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan, Imam Ja'far menjelaskan arti dari kata Maryam adalah khadimatur Rabb, pelayannya Allah. Dalam perut sudah diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Nabi Muhammad SAW. Manusia ini lahir dalam keadaan suci. Tidak ada darah yang keluar. Kemudian jari beliau menunjukkan isyarat ke langit. Makna isyarat ke langit, bukan Allah tinggal di langit, tapi kedudukan Allah maha tinggi. Makanah laisal makan. Pangkat bukan tempat. Karena Allah tidak butuh tempat. Kalau membutuhkan tempat, kita makhluk. Kita butuh tempat. Kita butuh terikat dengan waktu. Kita terikat dengan keadaan. Waktu, tempat, keadaan. Kita butuh itu. Kalau butuh berarti makhluk. Allah tegaskan di dalam firman-Nya, surat yang disebut oleh Nabi, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad sama atau sebanding dengan sepertiga isi Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Allahu somad. Ditanya oleh sahabat bernama Abi Hurairah, apa arti as-somad? Abu Hurairah mengatakan as-somad maknanya adalah yahtaju ilaihi kullu syai'in wa la yahtaju ila kulli syai'in. Arti as-somad adalah segala sesuatu butuh kepadanya, butuh kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Sesuatu di sini termasuk tempat. Kalau Allah bertempat di satu tempat, berarti Allah butuh kepada sesuatu. Itu bertentangan dengan firman Allahu Somad. Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'un. Allah itu ada dan tidak ada sesuatu pun bersamanya. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang Yahudi bertanya kepadanya, Aina Allah? Di mana Allah? Qal innal ladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Sesungguhnya Dia Allah yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah di mana. Dia bertanya lagi yang kedua, kaifa Allah? Bagaimana itu Allah? Innal ladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Dia Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak layak mengatakan Allah bagaimana. Imam Ghazali menyatakan, ijastahala an ta'arifa nafsaka. Kalau mustahil, hal yang tidak mungkin bagi dirimu mengetahui di mana letak ruhmu. Kita punya jasad, punya ruh. Tidak ada satu manusia tahu letaknya ruh. Padahal ruh itu ada di dalam jasad manusia. Kalau ruh saja kita yakini ada, tapi tempatnya kita tidak tahu di mana, maka bagaimana layak seorang hamba berani menyatakan Allah itu ada di mana dan bertempat di mana? Ruh saja dia tidak tahu. Padahal ada. Nah, Nabi SAW ketika lahir jarinya menunjuk ke langit, mengisyaratkan makanah, pangkat Allah yang maha tinggi. Langit itu bahasa Arabnya sama. Sama dari kata sama yasmu sumuan, artinya tinggi. Karena dia berada di atas, diambillah bahasa samaun. Benda yang tinggi berada di atas. Nah, pangkat Allah di atas. Tunjuk jari yang Nabi isyaratkan, wa asyara bi isbihi. Nabi isyaratkan dengan jari telunjuknya ke langit, menunjukkan makanah, pangkat Allah maha tinggi. Nabi membaca zikir ketika lahir. Keluar dari lisannya, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini riwayat disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nuruz Zalam, Syarah Aqidatil Awam. Lahirlah sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan sifat wajib. Kalau kita belajar ilmu teologi Islam atau ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu iman, ilmu tauhid, itu disebut para nabi punya sifat wajib. Arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi
wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifi maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Dalam kitab Aqidatul Awwab, Allah mengutus para nabi diberikan 4 sifat wajib. Yang pertama fatona. Semua nabi pintar. Gak ada nabi yang bodoh. Semua nabi cerdas. IQ-nya di atas rata-rata. Imam Al-Qustalani, ahli hadis, pengarang kitab Irsyadus Sari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari, dalam kitab beliau Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan Allah turunkan 100 kecerdasan di alam semesta ini, dibagikan kepada seluruh makhluk. 99 diberikan kepada Nabi Muhammad, 1 diberikan kepada seluruh makhluk. Bisa bayangkan, 99 dikasih kepada Nabi Muhammad, 1 ini dibagikan kepada seluruh makhluk, termasuk para nabi, termasuk para rasul. Makanya Imam Busiri mengubah syair yang sangat indah tentang ilmunya Nabi Muhammad. Beliau coba ilustrasikan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladai inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Seluruh para rasul 124.000 itu mengambil satu cedukan dari lautan ilmu Nabi Muhammad, atau mengambil setetes air hujan yang turun ke dunia ini dari seluruh tetesan air hujan. Mereka hanya dapatkan setitik ilmu dari lautan samudra ilmunya Nabi Muhammad, dan hanya mengambil sepotong daripada hikmahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waqifuna ladaihi inda haddihi. Mereka punya kemuliaan tidak sampai kepada garis kemuliaan Nabi Muhammad. Ini para nabi semuanya mulia sejajar. Tapi kalau Nabi Muhammad berbeda, dia sendiri. Dia gak sama dengan nabi-nabi yang lain. Dia punya magam kemuliaan yang terpisah dengan nabi-nabi yang lain. Sehingga kemuliaan beliau tunggal, tidak dibagi-bagikan kepada yang lain. Anak Nabi Adam lahir kembar, lelaki perempuan, laki perempuan, sampai 400.000 disaksikan dengan matanya Nabi Adam, anak turunannya. Karena usianya panjang, dia bisa menyaksikan anak turunannya 400.000 orang. Ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Juga disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk, 400.000 orang. Semuanya terlahir dalam keadaan kembar, kecuali satu anak yang terlahir secara tunggal, namanya Syith alaihissalam, dan juga dilantik sebagai nabi. Kenapa dia terlahir secara tunggal? Karena dari sulbinya dia meneruskan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kemuliaan Nabi dibagi-bagikan. Khusus satu, tunggal. Sahabat-sahabat Nabi pernah duduk bersama, saling ngobrol. Di antara mereka mengatakan, hebat Nabi Ibrahim. Allah mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilur Rahman, teman dekatnya Allah. Satu sahabat mengatakan, yang hebat Nabi Musa. Nabi Musa Safiyullah wa Kalimullah. Dia menjadi orang terdekatnya Allah dan pernah berdialog dengan Allah. Satu sahabat mengatakan, tidak, yang hebat Nabi Isa, Ruhullah wa kalimatuh, ruhnya Allah dan kalimatnya Allah. Satu sahabat mengatakan, yang hebat Nabi Adam, Khalifatullah, dia adalah khalifahnya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ternyata obrolan mereka ini didengar oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghampiri mereka dan mengatakan, apa yang kau katakan tentang Nabi Adam, wahuwa kadzalik, benar seperti itu. Yang kau katakan tentang Nabi Ibrahim, wahuwa kadzalik, benar seperti itu. Yang kau katakan tentang Nabi Musa, wahuwa kadzalik, benar seperti itu. Yang kau katakan tentang Nabi Isa, wahuwa kadzalik, benar seperti itu. Ala wa ana habibullah wala fakhar. Tapi ketahuilah, saya kekasih Allah, wala fakhar, saya tidak bangga. Ala wa ana awwalu man yuharriku hilakal jannah. Ketahuilah, saya adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga, wala fakhar, tapi saya tidak bangga. Ketahuilah, saya adalah orang yang diizinkan memberikan syafaat di hari kiamat,
dan satu-satunya yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Wala fakhar, saya tidak bangga. Ala wa ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhar. Ketahuilah saya makhluk yang paling mulia di alam semesta ini. Wala fakhar, saya tidak bangga dengan hal itu. Itu kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering sebut nama beliau, apalagi kita bersalawat, kita yakin bahwa itu akan sampai kepada beliau. Orang yang dekat dengan Nabi di hari kiamat yang paling banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Inna akraban nas bi yaumal qiyamah aktsarum aliyya salatan. Manusia yang paling dekat denganku di hari kiamat yang paling banyak mengucapkan salawat dan salam kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Bersalawatlah kepadaku dimanapun kalian berada, sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku.